ketika kita tiba dalam perselisihan, ketika berada dalam perselisihan dengan gereja Katolik tentang kitab suci, Protestan berada dalam posisi yang sama dengan Gnostik abad kedua. Tesisnya adalah Protestan adalah neo-Gnostik. Kita bahas. Hampir setiap diskusi Katolik versus Protestan itu mengarah pada perselisihan tentang siapa yang punya interpretasi kitab suci yang benar. Juga antara Protestan sendiri ya. Oneness atau Unitarian atau Trinitarian. GBI atau GPIB. Beberapa orang percaya bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan baptisan kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 3-5. Sementara yang lain dengan tegas mempertahankan bahwa ayat-ayat ini jelas tidak mengajarkan hal seperti itu. Dalam beberapa kasus, orang-orang Kristen dalam perselisihan ini akan mengajukan banding ke ayat-ayat lain dari Alkitab dengan maksud menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi saudara, saya tidak tahu datang dari mana Romo ini, tiba-tiba muncul dengan video-video yang provokatif terhadap kita ya orang-orang Protestan, dan tentu saja sebagai orang Protestan saya harus memberikan tanggapan ya. Ini judul videonya saja ini sudah ini bagi saya mengandung kebohongan ini ya. Protestanisme sebagai neo-gnosticism ya. Ini Romo ini paham tidak gnosticism itu apa ya? Untuk kemudian sengaja menjelek-jelekkan atau menjatuhkan Protestan ya. Jadi motifnya di sini adalah motif yang tidak baik, motif yang tidak benar, yang tidak lurus ya. Karena kalau dia menyamakan Protestan itu dengan gnosticism, atau katakanlah disebut istilah neo-gnosticism atau gnosticism baru ya. Nah justru saudara, kalau saudara melihat yang masih memanfaatkan kitab-kitab apokrifa itu siapa? Justru dalam Katolik Roma. Mereka masih menggunakan kitab-kitab apokrifa ya. Walaupun kitab apokrifa yang yang tidak diakui itu mereka sebut sebagai deuterokanonika, yang berarti kanon kedua. Tapi yang jelas deuterokanonika itu adalah apokrifa, walaupun diperhalus istilahnya menjadi deuterokanonika, saudara. Nah, dan banyak dari praktek-praktek dari gereja Katolik ini seperti berdoa untuk arwah ya, itu berdoa untuk arwah, meminta jasa orang-orang suci ya, itu banyak didasarkan pada kitab-kitab apokrifa yang notabene itu bukan kanon Alkitab. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya, dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas, terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya, di Jalan Sudirman ya, sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen, ingat bolpen ya, bolpen ya, bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak, cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuknya beda. Nah, kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama Pak, satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya sekarang, fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. Fungsinya Untuk menulis juga Pak. Untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini
Ini firman, contoh ini firman, ini Roh Kudus, ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen, Allah. Allah punya firman, Roh Kudus, tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus ini teman-teman ya. Mereka menerapkan kemampuan melihat kuman di seberang samudera sana, sedangkan gajah di depan mata mereka sendiri, mereka nggak akan bisa nampak. Nah, itu Polikardus tuh. Matanya luar biasa teman-teman. Matanya melihat ke arah kejauhan. Yang nggak ada pun mereka ada-adakan. Intinya harus fitnah, kan begitu. Pekarangan orang, isi dalam rumah orang, mereka bilang, wah tuh nggak rapi. Bunga kamu tuh salah. Harusnya habis warna merah, warna biru. Jangan warna hijau. Merah sama hijau nggak cocok. Jadi yang nggak penting-penting mereka komplain. Terus nanti dia bilang, perabotan kamu tuh nggak matching sama tembok. Harusnya jangan perabotan yang model seperti ini. Nah, itu Polikardus, teman-teman. Sibuk mengotak-ngatik ajaran agama Islam. Sibuk nyinyirin agama orang. Itu Polikardus, teman-teman. Dan saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Kalian sudah tahu percis bagaimana kelakuan Polikardus. Dan bagi teman-teman muslim yang baru nonton, Polikardus adalah julukan yang saya sematkan untuk orang-orang yang kerjanya menghujat, menyerang agama orang lain dengan tujuan mendapatkan kardus. Jadi mereka membuat polemik dengan tujuan mendapatkan kardus. Itulah Polikardus, ya. Dan kalau di Indonesia, kita lihat Polikardus ini banyak yang memanfaatkan agama Kristen untuk menjadi batu lompatan, memanfaatkan kebencian orang-orang Islamophobia kepada umat Muslim. Kebencian mereka kepada kita dimanfaatkan untuk mencari uang. Ini yang kita sayangkan. Dan kita juga tahu ya bagaimana Polikardus ini teman-teman sibuk, ya sangat sibuk membahas agama orang, padahal agama mereka sendiri berantakan. Mohon maaf, saya harus katakan berantakan. Kenapa saya bilang berantakan? Ini bukan tanpa sebab. Kita lihat sampai sekarang sudah 2000-an tahun, ya sudah 2000 tahun dari zaman Yesus sampai sekarang. Tetapi mereka masih bingung siapa itu Yesus. Dan saya sudah sangat sering menampilkan bagaimana Oneness berantem sama Trinitas sama Unitarian. Semua saling cakar-cakaran. Belum lagi kemarin Kristen progresif. Muncul lagi Kristen progresif, yang lain lagi nih kan, ribut lagi. Untung Kristen progresif orangnya sedikit, belum bisa memberikan perlawanan. Masih posisi mereka yang dipijak-pijak, mereka yang diserang. Cuman bisa apa? Kabur-kaburan. Bahkan pendeta Brian Syawarta terpaksa kabur ya. Kabur dari medan tempur. Melepaskan jabatan pendetanya, malah terakhir sibuk main tinju. Kasihan. Itu kalau kita lihat yang baru-baru ini. Dan kalau kita mengaca ke belakang, lebih sadis lagi teman-teman. Perang terbesar di dunia, itu tercatat semua. Perang-perang paling besar itu Kristen. Perang karena agama Kristen. Perang salib, itu karena Kristen. Itulah namanya perang salib. Kalau karena Islam mungkin namanya perang bulan sabit gitu kan. Perang bulan bintang gitu. Nah, ini perang salib. Kenapa? Karena memang penyebabnya Kristen, teman-teman. Penyebabnya. Dan kita bisa lihat lagi, ya ini baru-baru ini viral, teman-teman. Nah, ini seru nih. Ya, ada seorang pastor yang lagi naik daun, namanya Pastor Pastris Allegro.
Ya, ini nama pastornya, Pastor Patrice Allegro. Dan konten-konten YouTube-nya itu banyak membahas tentang agama Protestan yang mereka anggap sebagai ajaran bidat. Ajaran yang memang dari bidat gitu ya, dari sesat, ya, dari kesesatan gitu. Dan salah satu yang viral itu adalah statement dia bahwa Protestanisme alias agama Protestan itu adalah neogenotisme, genostik, ya, neogenotisme. Jadi kalau kita lihat, ini adalah tuduhan yang sadis menurut saya ya. Dan apakah tuduhan ini ada alasannya? Kan gitu. Yang paling penting ini ada datanya nggak? Jangan istilahnya jadi fitnahan. Ya, jangan sampai ini jadi fitnahan gitu. Apakah ini memang terbukti bahwa Protestan itu adalah neogenotisme. Neogenotisme artinya genostik yang baru. Ya, neo kan baru. Jadi istilahnya genostik dulu sudah dimusnahkan, sudah diberantas oleh Katolik, ternyata muncul lagi, berganti cover menjadi Protestan. Ya, berganti cover, berganti baju, menurut Patrice Allegro. Ya, ini teman-teman bisa lihat, yang ngomong bukan saya teman-teman. Jadi kalau mau marah, marahlah sama Patrice Allegro. Ini pastor, ya Romo, sorry, bukan pastor, Romo. Seorang Romo ini teman-teman ya. Dan sempat terkenal nih, sempat viral karena statement-statement dia luar biasa nih. Ya, statement-statementnya tuh mengajak orang-orang Kristen untuk kembali menjadi Katolik. Karena hanya Katolik lah yang menurut Patrice Allegro tuh yang benar ya, istilahnya yang mewarisi ajaran Yesus sesungguhnya. Kalau yang lain itu buatan-buatan manusia, menurut mereka. Oke, terus bagaimana isi pernyataannya yang mengatakan bahwa Protestan ini adalah neogenotisme? Dan sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya. Genotisme itu apa sih? Itu diambil dari bahasa Yunani, genosis. Genosis itu adalah pengetahuan. Oh, bagus dong kan gitu, pengetahuan. Jadi merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang beraliran sinkretisme. Sinkretisme ini adalah perpaduan, menggabungkan agama-agama, menggabungkan ajaran. Pada zaman dahulu kala, gerakan ini mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Secara umum dapat dikatakan genotisme adalah agama dualistik yang dipengaruhi dan mempengaruhi filsuf Yunani, Yudaisme, dan kekristenan. Jadi bisa dikatakan Kristen gabung sama Yunani, itulah Kristen sekarang gitu. Ajaran Yesus ketemu dengan filsuf Yunani melahirkan kekristenan. Ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus dicampur adukan dengan pagan, Yunani, hasilnya Kristen. Ini menurut beberapa orang. Termasuk Kodondi ya, silahkan tanya sama Kodondi. Karena Kodondi itu salah satu yang pakar. Membahas tentang apakah Kristen adalah pagan, nah kan gitu. Sering kita dengar kan tuduhan bahwa agama Kristen adalah agama pagan modern gitu. Jadi Kristen itu membumi hanguskan pagan-pagan yang lain sehingga dia menjadi super pagan kalau kami bilang. Ya, jadi Kristen itu adalah super pagan itu sendiri. Nah, itu Kodondi yang jago. Kalau mau nanya ke beliau, jangan ke saya. Ya, saya cuma kasih tahu. Nanti kalau teman-teman Kristen mau marah, mau ngamuk, jangan ke saya. Saya cuma kasih tahu teman-teman ya. Jangan nanti bilang, wah laporkan dia, kurang ajar. Ya, dia ngatain kita gitu. Silakan dicek. Dan banyak bukunya gitu. Apakah Kristen pagan? Itu banyak bukunya. Istilah genosis merujuk pada suatu pengetahuan esoteris yang telah dipaparkan. Dari sana manusia melalui unsur-unsur rohaninya diingatkan kembali akan asal muasal mereka dari Tuhan yang superior. Yesus Kristus dipandang oleh sebagian sekte gnostik sebagai perwujudan dari makhluk ilahi yang menjadi manusia untuk membawa genosis ke bumi. Pada mulanya genotisme dianggap sebagai cabang aliran sesat dari kekristenan. Ya, dulu dia adalah cabang dari Kristen, teman-teman. Adalah bagian dari Kristen. Terus berubah menjadi aliran sesat ya karena Kristennya nuduh dia sesat kan begitu. Sesuatu itu kan jadi sesat setelah ada yang nunjuk dia sesat. Selama belum ditunjuk sama orang lain, belum ditunjuk sama kelompok lain, ya dia masih bagian gitu. Sama seperti anak gitu kan. Anak itu sebelumnya ya member dari keluarga, tapi begitu dia dibilang anak sesat,
anak setan gitu kan, dikeluarin dari kartu keluarga, maka dia jadi anak setan, anak sesat gitu. Nah, seperti itu ya. Namun sekte Gnostik telah ada sebelum kelahiran Yesus. Beberapa kaum Gnostik sejak abad pertengahan semakin berkurang dikarenakan pengikutnya memeluk Islam atau akibat dari perang salib Albigensia. Ya, jadi mereka akhirnya bertobat, teman-teman. Ya, bertobat, ada yang ke Islam, ada yang ke agama-agama yang lain. Oke, itu keturunannya. Dan kita cukupkan untuk pengertian ini, dan kita coba dengarkan dulu penjelasan dari Romo Patris Allegro ya, tentang kenapa dia menyebut Protestan sebagai Gnostik yang baru. Ketika kita tiba dalam perselisihan, ketika berada dalam perselisihan dengan gereja Katolik tentang kitab suci, Protestan berada dalam posisi yang sama dengan Gnostik abad kedua. Tesisnya adalah Protestan adalah neo-Gnostik. Kita bahas. Hampir setiap diskusi Katolik versus Protestan itu mengarah pada perselisihan tentang siapa yang punya interpretasi kitab suci yang benar. Juga antara Protestan sendiri ya. Oneness atau Unitarian atau Trinitarian. GBI atau GPIB. Beberapa orang percaya bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan baptisan kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 3-5. Sementara yang lain dengan tegas mempertahankan bahwa ayat ini jelas tidak mengajarkan hal seperti itu. Dalam beberapa kasus, orang-orang Kristen dalam perselisihan ini akan mengajukan banding ke ayat-ayat lain dari Alkitab dengan maksud menyelesaikan masalah ini. Nah, satu masalahnya adalah bahwa ketidaksepakatan atas interpretasi yang benar dari ayat-ayat kitab suci lainnya juga menjadi perdebatan. Jadi begitu ada perdebatan tentang satu ayat, kita appeal ke ayat yang lain, tetapi juga itu ayat-ayat yang lain itu juga menjadi perdebatan. Sampai kapan kita akan berdebat? Sampai sekarang juga orang masih datang minta orang Katolik saya untuk berdebat ya. Belum lagi perbedaan antara Katolik dan Protestan tentang bagaimana mengidentifikasi kanon kitab suci itu sendiri. So, apa yang harus dilakukan oleh Kristen? Apakah fenomena ini berarti kita benar-benar tidak punya tiebreaker yang objektif? Apakah tergantung dari komunitas gerejawi manapun yang bisa hidup di muka bumi ini? Kesulitan ini bukanlah hal baru dengan cara yang bagaimanapun bukan hal baru. Pada abad kedua, sekelompok orang yang dikenal sebagai Gnostik mengklaim punya kanon kitab suci yang benar dan interpretasi yang benar dari kata-kata Yesus. Gereja Katolik harus dengan penuh semangat, penuh kekuatan memerangi kelompok ini karena beratnya ajaran mereka yang rusak. Pastor Robert Eno secara ringkas menyampaikan situasi ini dengan kaum Gnostik sebagai berikut. Sesudah ini, beberapa dari mereka, terutama Marcion, berpendapat bahwa kitab-kitab Ibrani yang berasal dari Allah Pencipta harus ditolak karena sama sekali berbeda dari dan lebih rendah dari ajaran-ajaran Yesus. Orang-orang Kristen arus utama tentu saja menolak ide-ide seperti itu, mengklaim bahwa ajaran mereka berasal dari Yesus melalui para rasul. Kesulitannya adalah bahwa kaum Gnostik juga mengklaim otoritas kerasulan untuk pengajaran mereka. Mereka menegaskan bahwa ajaran mereka diturunkan dalam tradisi rahasia melalui serangkaian ajaran yang berasal dari seorang rasul tertentu yang pada gilirannya menerimanya sebagai ajaran rahasia dari Yesus. Dalam The Teaching of Authority in the Early Church dari Pastor Robert Eno ini. Bagaimana gereja Katolik menanggapi kaum Gnostik yang keras kepala ini? Umat Katolik tidak bisa hanya menarik argumen eksegetis dari kitab suci, karena toh Gnostik memusnahkan sebagian besar Injil dan menolak seluruh kitab suci. Disinilah tulisan-tulisan tokoh abad kedua, Santo Irenaeus dari Lyons, menjadi sangat penting. Dalam 5 buku Against the Gnostic, yang dikenal sebagai Against Heresies, orang kudus itu tahu bahwa dia pada akhirnya tidak dapat merujuk langsung pada kitab suci, karena kaum Gnostik akan menolak kanon dan interpretasinya. Jadi, dia appeal to menganjurkan sesuatu yang dapat diverifikasi secara konkret, yaitu suksesi apostolik.
Ini adalah konsep bahwa para uskup gereja Katolik adalah guru-guru otoritatif yang ditempatkan Kristus atas gerejanya, dan penabisan mereka dapat ditelusuri kembali ke para rasul melalui penumpang tangan. Ya. Guru-guru seperti itulah yang diimbau oleh Irenaeus, Santo Irenaeus dari Lyons, dengan mencatat, menotabenekan bahwa mereka belum menerima dari para rasul ajaran-ajaran yang dipertahankan oleh kaum Gnostik. Jadi Irenaeus itu mengatakan, kamu punya ajaran itu kami tidak pernah terima dari para rasul, atau mungkin belum pernah disampaikan kepada kami oleh para rasul. Nah, Pastor Eno menjelaskan seperti ini. Argumen gereja yang dikembangkan terutama oleh Irenaeus dan Tertullianus menyatakan bahwa satu-satunya anggapan logis adalah bahwa Yesus mengajarkan doktrinnya yang sebenarnya kepada murid-muridnya, dan bahwa mereka pada gilirannya mengajarkan hal yang sama dalam totalitasnya kepada para pengikut mereka, terutama mereka yang mereka tetapkan atas komunitas lokal. Ya. Ajaran yang ditetapkan atas komunitas lokal. Karena itu pentingnya appeal kepada gereja-gereja lokal yang didirikan oleh para rasul. Seperti yang dikatakan Tertullianus, kalau Anda ingin mengetahui apa yang sebenarnya diajarkan para rasul, Anda tidak pergi ke pribadi tertentu, atau yaitu guru-guru Gnostik yang mengklaim tetapi tidak dapat menawarkan bukti bahwa ajaran mereka berasal dari tradisi yang otentik. Sebaliknya, Anda pergi ke kota-kota dan tempat-tempat di mana ada komunitas Kristen yang didirikan oleh para rasul. Selain itu, perkumpulan-perkumpulan ini juga dapat memberikan bukti tidak hanya tentang landasan kerasulan, tapi juga hubungan yang dapat dibuktikan secara historis. Ngeri ya teman-teman ya. Wih, ternyata Protestan itu adalah Gnostik yang pakai cover Kristen teman-teman. Artinya mereka tuh bukan Kristen sebenarnya. Kalau kita melihat sudut pandang dari Katolik ya, atau dari Romo ini, bahwa bagi Romo ini Kristen tuh ya cuman Katolik gitu. Protestan tuh bukan Kristen, cuman ngaku-ngaku Kristen. Sebenarnya mereka tuh Gnostik. Mereka ini adalah bidat yang sudah pernah dimusnahkan terus muncul lagi. Dan ini langsung mendapatkan tanggapan tentu saja dari pihak Protestan. Apalagi kalau di YouTube ini ya, pasti dapat respon yang kencang. Dan yang meresponnya seperti biasa, pasti pendeta-pendeta dari Reform. Karena yang dari Reform ini yang paling hobi, komplain sana, ya, protes sana, terus reaksi sana, mengatakan orang lain sesat dan sebagainya. Jadi ini saling menyesatkan kembali terjadi nih, antara Romo versus pendeta. Romo Patris menghadapi pendeta Muriwali Yanto Matalu, teman-teman ya. Dia mengatakan Romo Katolik ini bilang Protestan adalah neogenotisme. Romo Katolik ini baru turun dari planet mana ya? Dari planet mana? Waduh, saya nggak tahu ini dari Namex atau dari planet mana. Setahu saya dari bumi dia, Pak. Harusnya dari bumi, kecuali mamanya alien ya. Tapi setahu saya mamanya bukan alien. Kalau mamanya alien, takutnya dia disembah juga jadi Tuhan. Tapi dia nggak disembah kok. Tenang ya Pak. Oke, kita coba dengarkan bagaimana pendeta Muriwali menanggapi statement Patris, ya Romo Patris. Jadi saudara, saya tidak tahu datang dari mana Romo ini. Tiba-tiba muncul dengan video-video yang provokatif terhadap kita, ya orang-orang Protestan. Dan tentu saja sebagai orang Protestan saya harus memberikan tanggapan ya. Ini judul videonya saja ini sudah ini bagi saya mengandung kebohongan ini ya. Protestanisme sebagai neognosticism ya. Ini Romo ini paham tidak gnosticism itu apa ya? Untuk kemudian sengaja menjelek-jelekkan atau menjatuhkan Protestan ya. Jadi motifnya di sini adalah motif yang tidak baik, motif yang tidak benar, yang tidak lurus ya. Karena kalau dia menyamakan Protestan itu dengan Gnosticism, atau katakanlah dia sebut istilah neognosticism atau Gnosticism baru ya, dia sedang mengadakan pembohongan publik di sini, saudara. Nah, Gnosticism itu, saudara, itu adalah filsafat Yunani, saudara, yang menekankan yang namanya gnosis atau pengetahuan ya, saudara. Jadi Anda itu membutuhkan pengetahuan begitu ya, untuk bisa mencapai sesuatu kebenaran yang
sejati ya begitu. Dan kalau di era abad-abad kedua, ketika Gnosticism itu membesar lalu berkawin dengan ajaran Kristen, sebagaimana dipegang oleh orang-orang tertentu, maka Gnosticism itu kemudian menjadi sesuatu yang mempengaruhi dan merusak kekristenan ya di seputar abad pertama, abad kedua lah ya begitu ya. Seperti itu. Nah, Gnosticism yang yang berkawin-mawin dengan kekristenan itu di abad kedua, saudara, itu justru memanfaatkan atau bukan memanfaatkan ya, justru bahkan menghasilkan kitab-kitab yang kita sebut sekarang sebagai apokrifa, saudara. Kitab-kitab yang sebetulnya di dalamnya tidak mengandung kebenaran. Sebagian ada sesuatu fakta yang mereka sampaikan yang boleh dipercaya, tapi sebagiannya lagi itu ada mitos-mitos, ada dongeng-dongeng, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, saudara. Itu kitab-kitab apokrifa ya, yang bagi saya itu adalah merupakan hasil perkawinan antara Gnosticism dan kekristenan ya, yang memunculkan kitab-kitab apokrifa itu. Dan di abad-abad sesudahnya kitab-kitab apokrifa itu menjadi dasar daripada kebohongan-kebohongan selanjutnya, saudara ya. Nah, kalau Protestanisme dikatakan sebagai Neo-Gnosticism itu sesuatu yang tidak beralasan sama sekali. Kenapa? Karena justru di dalam Protestan kita menolak semua kitab-kitab apokrifa, sehingga tidak ada pertalian antara kita dengan Gnosticism, ya. Tidak ada hubungannya dengan Gnosticism, ya. Semua kitab-kitab yang terindikasi sebagai apokrifa itu kita tolak semuanya. Ya, kita kita menolak semuanya ya, saudara ya. Itu yang pertama ya. Nah, justru saudara, kalau saudara melihat yang masih memanfaatkan kitab-kitab apokrifa itu siapa? Justru dalam Katolik Roma. Mereka masih menggunakan kitab-kitab apokrifa ya. Walaupun kitab apokrifa yang yang tidak diakui itu mereka sebut sebagai Deuterokanonika, yang berarti kanon kedua. Tapi yang jelas Deuterokanonika itu adalah apokrifa, walaupun diperhalus istilahnya menjadi Deuterokanonika, saudara. Nah, dan banyak dari praktek-praktek dari gereja Katolik ini seperti berdoa untuk arwah ya, itu berdoa untuk arwah, meminta jasa orang-orang suci ya, itu banyak didasarkan pada kitab-kitab apokrifa yang notabene itu bukan kanon Alkitab. Kalau begitu siapa yang bertalian dengan Gnosticism sebetulnya? Justru mereka bukan Protestan, ya. Ini poin saya yang pertama ya. Saya tidak terlalu dalam membahas ini, saudara, karena saya hanya menjadikan ini sebagai pengantar saja dan saya tidak lama live streaming ini ya, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara, jika Protestan disebut sebagai Neo-Gnosticism, ya, ini Romo ini seharusnya ya menunjukkan satu fakta atau satu bukti di antara para reformator atau di antara para teolog Protestan atau Reform itu yang secara akademik, secara teologis, katakanlah Calvin atau Luther atau Zwingli atau Bullinger atau penerus Calvin Theodor Beza atau penerus Luther itu Philip Melanchthon atau ya reformator yang lainnya, saudara ya. Mereka harus dibuktikan mempunyai pertalian secara akademik itu, rujukan-rujukan
Ya, dikatakan bahwa niat, motif dari Romo ini nggak baik. Nggak baik gitu kan. Mengadu domba. Membuat pernyataan yang bisa membuat perpecahan gitu kan. Dan ya, saya cukup kecewa sebenarnya. Kalau mau dibilang ya, saya cukup kecewa karena biasanya pendeta MIM tuh lebih semangat. Dia kalau tanggapi yang Islam, habis tuh dimaki-maki. Kodondi dimaki, Ustadz Kainama dimaki, semua orang dimaki. Ini kok sama Romo nggak dimaki? Aneh. Biasa sama yang bidat-bidat Kristen itu dia keras kan. Kau bidat, sesat kau gitu kan. Nah, bagaimana pendeta Brian Siawarta tuh disesat-sesatin tuh keras. Keras. Sofiatul juga dihajar sama dia. Wah, keras gitu kan. Sama Kristen-Kristen awam dia keras, tapi kok sama Romo lotoy. Lotoy gitu ya. Mungkin karena ada rasa keengganan. Apapun ceritanya, seorang Romo itu tetap dihormati lah. Walaupun orang Protestan sendiri ya, alam bawah sadar dari pendeta MIM itu membuat dia nggak bisa terlalu keras untuk menanggapi Romo ini. Karena mungkin ya, apapun ceritanya, nggak ada Protestan tanpa Katolik. Suka tidak suka, walaupun kalian ini adalah anak pembangkang, anak yang sudah melawan dari keluarga, ya keluar dari marganya gitu kan, keluarga dari pohon keluarganya. Tapi nenek moyang kalian, pendiri pertama Protestan itu dari Katolik. Bahkan meninggalnya, ya meninggal Katolik itu. Bayangkan gitu, ya. Martin Luther itu meninggal secara Katolik. Protestan itu kan baru muncul setelah nggak ada Martin Luther. Pengikut-pengikutnya yang bilang, oh ini namanya Protestan gitu. Waktu zaman Martin Luther nggak pernah dia kasih nama Protestan gitu. Dan dia juga nggak tahu ya, ini sama kayak Paulus gitu. Nggak tahu kalau di masa depan, apa yang dia sampaikan itu tiba-tiba jadi agama baru. Protestan kan agama baru. Agama yang muncul setelah Martin Luther. Bukan Kristen. Beda sejarah. Jangan disamain. Kalau disamain Katolik yang komplain masalahnya. Karena menurut Katolik, yang namanya Kristen itu ortodoks sama Katolik doang. Ya, itu. Nah, terus kalau bicara Gnostik, udah dijelasin juga ya. Hasil kawin campur. Dan memang Gnostik itu paling banyak di kekristenan. Paling banyak zaman dulu tuh di kekristenan. Karena memang wilayah Yunani gitu kan, wilayah Yunani. Nah, Kristen kan kalau menurut Bang Zuma itu kan kitabnya orang Yunani itu, ajaran Yunani itu. Ya, Yunani Romawi. Oke. Terus malah balas tuduh ya. MIM malah menuduh bahwa yang Gnostik itu Katolik. Nah, ini yang seru nih ya. Yang Gnostik itu Katolik, yang sesat gitu kan. Kenapa? Karena ciri-ciri dari Gnostik adalah kitab apokrifa. Kitab yang banyak cerita-cerita yang nggak masuk di akal, banyak cerita-cerita tentang ya bukan perkataan dari Nabi, bukan perkataan Yesus ya, bukan firman Tuhan gitu. Bahkan pendeta Muriwali menuduh kitab Deuterocanon. Deuterocanon itu adalah kitab Gnostik. Nah, ini tuduhan yang jahat ini loh. Ini adalah kitab yang dipakai oleh orang Katolik, tetapi tidak dipakai oleh Protestan. Sehingga jumlah kitab Protestan lebih sedikit. Dikurangi. Kitab Bible yang asli kan punya Katolik. Ya, punya Katolik. Terus dikurangi karena dibuang oleh Martin Luther. Karena menurut Martin Luther itu adalah apokrifa. Deuterocanon itu adalah kitab apokrifa juga. Gitu. Jadi nggak dimasukin. Karena di dalam kitab tersebut ada praktek berdoa untuk orang meninggal. Jadi bulan 6, ya, bulan 5 sama bulan 6. Ya, jadi Katolik itu dia punya tradisi mendoakan orang yang sudah meninggal. Setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik secara khusus mengenang dan berdoa bagi arwah semua orang yang beriman yang telah meninggal ya. Jadi mereka bisa juga berdoa kepada orang-orang yang meninggal, terus juga berdoa kepada orang-orang suci, santo dan santa, meminta jasa mereka untuk menyampaikan gitu. Jadi istilahnya jadi penghubung, jadi penghubung.
Jadi bagi Protestan itu nggak benar. Ya, bagi Protestan nggak benar gitu kan. Sekarang yang jadi masalah itu benar atau nggak benar. Siapa yang benar gitu kan? Yang dilakukan Katolik itu sesat nggak? Berdoa kepada orang yang sudah meninggal, kepada para santo santa. Nah, ini bahaya nih teman-teman ya. Karena Katolik ada. Ya mungkin mirip lah. Ya, mirip dengan ya beberapa tradisi-tradisi yang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya siapa? Nah, ini ya, siapa sebenarnya yang genostik? Nah, ini seru nih, saling tuduh nih. Nanti kita tunggu nih reaksi dari pendeta-pendeta yang lain yang pasti akan ikut juga membahas ini. Ya kita tunggulah. Kalau saya sih jadi pengamat aja. Kalau kita kan jadi pengamat aja, cuman menyampaikan apa yang terjadi. Silakan teman-teman Kristen yang nilai sendiri. Kalian lihatlah betapa kacaunya. Sampai sekarangnya masih bingung, masih saling tuduh. Oh kamu genostik, wah kamu yang genostik kan? Wah ngeri. Katolik, Protestan, Reform, lawan Katolik. Wah ini seru nih. Reform itu kan polisinya Trinitas soalnya, polisinya orang Protestan. Sedangkan Katolik dari zaman dulu ya memang penjaga kekristenan, ya, polisinya kekristenan juga gitu kan. Ini seru nih, sama-sama polisi. Mari kita lihat bagaimana pertempurannya dan kita harap makin seru. Kalau bisa pendeta-pendeta yang lain ikutan, romo-romo, pastor-pastor yang lain juga ikutan. Paman-paman yang lain ya, bisa bermunculan paman-paman lain untuk ikut menanggapi. Kasihan Pak Smith, nanti dikeroyok kalau enggak. Karena biasanya Katolik kan ya nggak gitu ofensif gitu. Takutnya nanti Pak Smith-nya yang dikeroyok sampai babak belur oleh pendeta-pendeta. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Mari kita tunggu kelanjutannya ya. Itu aja dari saya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba.